Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, memasuki bulan Ramadan. Ada satu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Aman kana minkum maridon aw ala safarin fa'idatu min ayamin ukhur. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi saudara-saudara sekalian, yang paling pokok dalam bulan Ramadan ini tidak hanya puasa sebagai rukun Islam, tetapi di dalam bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadana unzila fihil Quran. Untuk apa? Hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk buat manusia dan sebagai pembeda, furqan, pembatas. Jadi intinya adalah bahwa begitu mulianya bulan Ramadan sehingga kitab suci yang dijadikan petunjuk untuk seluruh alam semesta itu diturunkan di bulan Ramadan. Oleh karena itu menjadi sangat relevan kalau kemudian orang mengatakan bahwa menghormati bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan itu Allah akan jauhkan dari api neraka. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Salah satu tujuannya adalah Allah ampuni dosa kita. Dan yang kemudian target kita berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa, saudara-saudara sekalian? Pada banyak definisi, takwa itu menjauhkan segala larangan dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi sesungguhnya indikator-indikator ketakwaan itu secara sosial bisa kita rasakan. Karena apa? Karena menjadi sebuah persyaratan yang mutlak. Kalau ada orang yang bekerja, ada orang yang mau menjadi pegawai, syarat utama adalah bertakwa kepada Tuhan. Artinya apa? Sikap takwa itu adalah sikap sosial. Karena apa? Karena kalau takwa di dalam hati, at-taqwa hahuna, itu urusan kita dengan Allah. Tetapi manusia itu melihat ketakwaan itu ada ukuran-ukurannya. Apa itu ukurannya? Adalah bentuk kesalehan kita. Kesalehan secara individual, kita mengerjakan semua perintahnya, dan kesalehan sosial. Nah, kesalehan sosial inilah yang kemudian banyak tereduksi oleh kesibukan-kesibukan kita. Ada orang yang tidak kepengen dipuji, ada orang yang takut terhadap pujian dan sebagainya. Tetapi sesungguhnya kesalehan sosial itu adalah wujud kita sendiri dalam mengaplikasikan nilai-nilai apa yang cantumkan dalam Al-Quran itu. La'allakum tattaqun. Misalnya kita rajin sholat, kita ibadah, kita puasa, kita mengeluarkan zakat, kita bahkan haji dan umroh berkali-kali, tetapi dampaknya terhadap sosial itu tidak ada. Ini berat. Masyarakat menilainya apakah dia itu termasuk orang yang soleh atau tidak. Indikatornya bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ketika kita misalnya orang itu sepi dalam pujian-pujian manusia, tetapi ramai dalam pujian-pujian di langit, kalau dia itu mati, salah satunya, begitu dia meninggal dunia, luar biasa orang yang menyolatkan, luar biasa orang yang berbondong-bondong untuk ikut mengantarkan ke tempat pemakaman terakhirnya. Itu adalah refleksi dari ketakwaan sosial yang dia berikan sebagai apa? Sebagai pengamalan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ini yang ingin saya tekankan, bahwa puasa kita sudah, kalau saya sudah berumur 60 tahun, mungkin sudah 40 kali puasa atau menjalani mungkin 50 kali Ramadan gitu kan. Dari sejak tidak iya. Tetapi efeknya terhadap Ramadan itu, setelah selesai Ramadan ya selesai pula kesalehan kita itu. Kesalehan sosial kita, kesalehan individual kita. Kenapa? Karena terlalu banyak tantangan. Nah, pemeliharaan dan sustainable namanya, istimroriyah, kesalehan inilah yang diharapkan
terus diasah melalui bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan kita bisa, kenapa bulan-bulan lain tidak? Itulah yang diharapkan dengan adanya Ramadan ini. Sehingga apa? Sehingga pada fase terakhir la'allakum tattaqun. Jadi mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Takwa dalam arti sedap dipandang oleh makhluk penghuni-penghuni langit dan juga diterima oleh penghuni-penghuni di bumi. Karena apa? Karena sejatinya kita ini hidup dilahirkan untuk berbakti di bumi, berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada alam semesta, berbuat baik kepada hal-hal tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Nah, ketakwaan kita itu di situ diuji. Apakah kita misalkan kalau bicara tentang sekarang ini musim hujan ya, sholat kita rajin, ibadah puasa kita pol, tapi kita masih buang sampah di got, terus kejam terhadap binatang-binatang. Ini harus dikoreksi. Sehingga apa? Ada relevansi antara ketakwaan secara individual, pribadi kita dengan Tuhan, ada ketakwaan kita secara sosial. Dalam ilmu sosial itu ada namanya kesalehan individu dan kesalehan sosial. Dan mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita semakin mempertajam kesalehan sosial kita, sehingga kita tidak hanya baik di mata manusia, tidak hanya baik di mata lingkungan, tapi kita juga baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan dalam tahniyah menyambut Ramadan ini. Semoga kita bisa diberi kekuatan untuk menjadi makhluk-makhluk sosial yang memiliki kesalehan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Ramadan harus dijadikan sarana untuk mengolah bukan hanya pribadi kita secara fisik, tapi mengolah rasa, sehingga keluarnya kita itu seperti orang yang keluar dari dimensi lama memasuki dimensi baru yang disebut dengan fitrah. Itu fitrah manusia itu adalah menyayangi, bukan membenci, mengasihi, bukan menyakiti. Itu fitrah manusia. Dan kita semua mudah-mudahan nanti setelah selesai Ramadan ini kembali kepada fitrah, sehingga menjadi manusia yang diharapkan, menjadi manusia yang banyak manfaatnya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.